semuanya, selamat malam. Suara saya kedengeran kan ya? Semoga kedengeran nih. Hai Kalmers, selamat malam. Kembali lagi di Kata Kamselor bareng aku Nadia. Kita nggak kerasa sih ini ya, udah di akhir tahun dan ini sudah memasuki episode-episode akhir dari Kata Kamselor di tahun 2020 ini. Nah, di episode kali ini, di sesi kali ini kita akan ngobrol mengenai ghosting bareng sama salah satu kamselor kita, yaitu Kak Devina. Aku akan coba invite Kak Devina ya dulu. Dan buat Kalmers, kalau ada yang mau langsung tanya-tanya di kolom komentar ya. Halo, Halo Kak, selamat malam. malam. Oke, bentar, suaraku kedengeran kan ya Kak? Dengar, dengar, dengar. Oke deh. Oke, jadi Kalmers, malam ini bersama dengan Kak Devina, kita akan ngobrol mengenai ghosting ya Kak ya. Mm-mm. Mungkin sebelumnya Kak Devina bisa memperkenalkan diri dulu deh. Oke, halo Kalmers gitu ya. Salam kenal. Aku Devina, biasanya dipanggil Vina. Aku salah satu konselor dan juga ada praktek di Tushi ID gitu. Sama ada di Good Doctor juga gitu. Aku psikolog klinis. Gitu aja kali ya. Oke, nah buat Thank you. Kalmers yang nanti setelah selesai sesi ini mau langsung ngobrol-ngobrol sama Kak Vina, itu bisa Mm-mm. langsung ke app kita, ke Calm, terus habis itu ketik DEV 194 ya Kak ya, untuk kode Benar, counselor ya. Nah, ini benar. aku DEV ketikin, 194. nah itu langsung masukin itu, ntar bisa langsung ngobrol sama Kak Devina, gitu. Mm-mm. Oke, kita langsung aja nih Kak, kayaknya pasti udah Mm-mm. banyak yang kepo tentang ghosting ini. Iya, iya. Kalau misalnya aku sendiri sih kayak kalau ditanyain ghosting tuh apa sih? Ya akan jawabnya kayak ya, kamu ditinggal tiba-tiba gitu. Kamu ditinggal pergi Mm-mm. tiba-tiba gitu. Mm-mm. Tapi sebenarnya emang bener nggak sih itu artinya? Atau kayak secara teoritisnya tuh apakah sebenarnya ada nih teori-teorinya Kak? Oke, jadi iya. Kalau simpelnya memang gitu ya, commonly known-nya seperti itu gitu. Hmm, Biasanya kita taunya ya kayak gitu. Tapi kalau dibilang teorinya ada, sebenarnya teorinya tuh udah lama banget ada gitu. oke. Dari tahun 1980-an itu udah ada teorinya gitu. Nanti kita akan explore gitu ya. Tapi kalau untuk definisinya sendiri dari beberapa sumber yang aku baca, aku akan menyimpulkan bahwa ghosting ini sebuah fenomena dalam suatu hubungan gitu ya. Tidak melulu soal hubungan romantis gitu ya. Memang banyaknya terjadi di hubungan romantis gitu, tapi bisa juga di hubungan pekerjaan gitu atau hubungan Hmm, pertemanan kayak gitu. Intinya dalam suatu hubungan yang mana itu adalah salah satu pihak hubungan kan pasti ada pihak pertama dan kedua setidaknya gitu ya. hmm, Itu salah satu pihak itu menarik diri secara tidak jelas. Kata kuncinya itu, menarik hmm, diri secara tidak jelas dari hubungan tersebut gitu. Kalau zaman now mungkin lebih ya. mudah ya, lebih mudah gitu karena kan sekarang banyak aplikasi gitu Hmm, via via apa platform gitu kenalannya. Jadi mungkin hmm. fenomenanya lebih apa ya, lebih rame diperbincangkan karena yaitu sekarang tuh pakai HP semuanya ada gitu, lebih mudah. Tapi sebenarnya dari dulu udah ada fenomena ini menarik diri secara Oh, nggak jelas. oke, aku kira kayak baru-baru ini aja, terus karena banyak yang tiba-tiba pergi gitu, jadinya akhirnya ada peneliti yang meneliti dan menemukan, oh ini istilahnya ghosting gitu. Ternyata sebenarnya udah Hmm. lama ya Kak ya?
Iya. Jadi Oh, fenomenanya itu udah lama gitu. Cuman mungkin istilah ghostingnya itu yang pop up. hmm, oke. Nggak bayangin juga sih ya kalau dulu ghosting gimana caranya. Kalau sekarang Hmm. ya tinggal ngeblok gitu ya. Tinggal delete, Hmm. hilang gitu. Kalau dulu kan Hmm. rata-rata secara real life ya ketemunya itu gimana cara hilangnya ya. Iya, iya. Cara Kalau menarik diri gitu. beberapa yang aku baca ya itu nggak dihubungin lagi kayak misalnya udah ada schedule untuk oke tiap minggu dating gitu ya, tiap minggu ketemu di Hmm, tempat X gitu, tapi itu nggak muncul kayak gitu. Terus ya udah nggak kontekan lagi. oke. Kayak gitu sih kalau zaman dulu. Bayangan aku dan Oke. yang aku baca. Makin ini juga ya, makin repot juga kayak kita udah effort datang ke sana, eh Hmm, nggak datang gitu orangnya. Kalau iya sekarang kan benar. kayak ya udah ditungguin aja di depan HP gitu. Benar banget. Iya, iya. Oke. Effortnya itu. Eh, sebenarnya kalau ghosting sendiri tuh ada ini nggak sih Kak kayak lebih cenderung cewek atau lebih cenderung cowok gitu Kak? Oke. Kalau sependek yang aku baca itu nggak ada prevalensi gendernya gitu untuk cewek atau cowok Oke. semuanya pernah gitu melakukan ghosting ataupun menjadi apa ya ghoster atau ghosty gitu ya. Hmm, Ghoster hmm. itu yang melakukan, ghosty itu yang dikenakan perilaku gitu. Oke. Nah, buat Kalmers di sini yang mungkin pernah jadi ghoster atau ghosty dua-duanya, Mm-mm. pengen cerita-cerita pengalamannya juga boleh langsung tulis di komen atau kalau mau Mm-mm. tanya juga boleh langsung tulis di komen nanti akan dijawab bareng-bareng sama Kak Devina gitu ya. Yes. Nah, terus sebenarnya kenapa sih Kak kayak orang tuh tiba-tiba bisa hilang gitu aja? Kayak kan bisa pergi baik-baik ya, bisa minta izin dulu Iya. kayak udah ya, dadah gitu. Kayak ini langsung hilang, cus gitu. Mhm. Iya, jadi kalau kenapanya banyak orang yang ghosting gitu ya, banyak yang melakukan ya, kita ngomong ghosternya nih. Nah, ghosternya itu Heeh. bisa dibilang kalau kayak yang tadi udah disampaikan itu lebih mudah gitu ya kan kalau sekarang tinggal nungguin HP gitu kan kalau orang dulu harus Mm-mm. effort datang ke suatu tempat ke misalnya mau dinner kemana gitu tapi Mm-mm. kalau sekarang kan ya simple tinggal nungguin HP gitu lebih mudah cepat dan baik lagi cost efektif ya nggak perlu Nah, effortless lah nggak perlu dateng gitu nggak perlu apalagi kalau memang misalnya nih kalau nanti aku ngomong aku udah nggak pengen sama dia atau udah punya pacar misalnya di saat PDKT ya itu akan emotionally effort gitu kan aku harus dijelasin gitu nah mm-mm. ya itu ghosting itu menjadi pilihan yang ya udah simple gitu tinggal block atau tinggal ya udah chatnya nggak usah dibalas kayak gitu Tapi itu kan jadi jahat banget, Kak. nah itu dia. Jadi ada salah satu psikolog tahun 1980-an namanya Baxter gitu. Dia tuh udah bikin disengagement gitu ya, disengagement teori gitu. Yang mana kalau kalau ya kita bayangin aja ada sumbu X dan sumbu Y gitu ya, yang mana X-nya Mm-mm. itu ketika kita berorientasi pada diri kita sendiri sama ada orientasi sama orang lain. Jadi self oriented atau others oriented gitu. Sedangkan di sumbu Y-nya itu ada yang namanya direct indirect. Nah, fenomena ghosting itu adalah ketika seseorang itu indirect ya kan, nggak Mm-mm. langsung, nggak eksplisit dan orientasinya pada dirinya sendiri gitu. Jadi dia nggak mikirin nih si X atau si PDKT-nya ngerasa gimana atau pacarnya ngerasa gimana, dia hanya peduli sama dirinya sendiri kayak gitu. Oke, intinya sebenarnya egois juga ya, Kak. Kayak, Mm-mm. kok enak banget gitu. Emang kita nggak ada perasaan gitu. Kan gimana ya? Nah, iya itu Nah, tipis. i- ini nyambung nih, Kak. Apakah Mm-mm. ghosting termasuk peduli terhadap diri sendiri?
karena misalnya oh ya udah kan aku nggak mau nih gitu, kayak ya udah deh kayak demi kepentinganku sendiri aku pergi gitu, atau gimana? Nah, itu. Jadi kalau kita bisa bilang self love sama selfish tuh beda-beda tipis gitu ya. Mungkin kita Mm-mm. mikirnya, oh ya itu kan aku sayang sama diriku sendiri gitu. Aku self love gitu. Aku self Mm-mm. compassion kayak gitu. Nah, Mm-mm. mungkin pemahaman atas self love, self compassion dan selfishnya itu yang kita perlu lihat kembali gitu ya. Kita perlu review ketika self love atau self compassion atau kita self care, peduli sama diri sendiri gitu. Itu betul kita memprioritaskan diri kita gitu, tapi tidak memiliki intensi untuk atau potensi untuk menyakiti orang lain kayak gitu. Sedangkan kalau selfish ya itu ada potensi atau ada kesempatan, ada kemungkinan untuk menyakiti orang lain, dan ya ghosting itu termasuk selfish gitu. Oke. Oke, jadi gitu ya. Walaupun kayak udah nggak nyaman, bilang aja gitu ya. Lebih baik bilang aja, jangan tiba-tiba pergi. Bener Kayak banget. kita kan sama-sama punya perasaan ya. Tolong Mm-mm. dimengerti. Ya ya, Gitu. bener banget. Terus habis itu eh, ada yang nanya nih Kak. Dia Mm-mm. eh, anonim nih. Kayak dia tuh Mm-mm. udah di ghosting sama pacarnya sampai berbulan-bulan. Sampai Mm-mm. terus habis itu padahal dia tuh si anonim ini udah kayak bilang udah ya udah deh gitu bye gitu. Dia yang akhirnya memilih untuk memutuskan ya udah gitu ya selesai. Mm-mm. Mm-mm. Terus habis itu gimana sih? Sorry sorry agak terputus yang anonim. Maaf maaf. Dari slide baik juga. Tapi foto aku di feeds dan highlight IG dia masih ada gitu kayaknya ya. Itu terus dia harus gimana Kak? Oke, jadi kalau bisa dibilang ini berarti si Ghosty ini udah state kalau oke, berarti kelar gitu ya. Mm-mm. Tapi masih ada apa kayak sisa-sisa gitu mungkin ya, sisa-sisa hubungan. Mm-mm. Iya, kayak masih apa ya? eh, Mungkin ini si anonim kalau misalnya aku salah memahami pertanyaannya bisa diklarifikasi juga ya ini ke aku. Tapi kalau senangkepku ya gitu dia, sorry. Jadi dia udah di ghosting sama Mm-mm. pacarnya sampai berbulan-bulan. Terus akhirnya dia yang say bye. Tapi Mm-mm. terus habis itu foto di IG apa feed dan highlight dia tuh kayak di si pacarnya tuh masih ada gitu. Mm-mm. Gimana? Jadi kayak ya gimana dong ini katanya udah nggak ngabarin, tapi kok masih ada ya di sosmed Fit gitu. ya. Oke. Ya, Mm-mm. kita tuh nggak pernah tahu intensi orang lain gitu ya. Kita nggak tahu si ghoster ini intensinya apa dengan tidak menghapus atau tidak meng-hide atau tidak mengarchive atau intinya masih ada dan tidak menghilangkan foto itu gitu. Tapi Mm-mm. ketika kita udah state sama diri kita sendiri, oke, selesai, ya apapun maksud dia, sebaiknya kita balik lagi melihat sama keputusan kita. Kalau kita udah memutuskan untuk oke, bye, ya sudah. Mau dia tetap ngechat misalnya atau balik lagi gitu kayak half ghost gitu Mm. ya. Abis ghosting berbulan-bulan tiba-tiba chat lagi balik gitu. Nah, itu ya, Ah, nyebelin ya. nah itu dia. Ya ya. Pikir kita Jadi kalau apa gitu. bener banget. Jadi berasa kayak tempat wisata gitu ya, datang dan pergi Iya, suka-suka. Mm-mm. benar. Waktu seneng dateng, terus habis nanti lagi sebel, hilang gitu. Hilang. Iya. Mm-mm. Jadi Kalau aku pernah harus bilang gimana tuh sama, Kak? hmm, kalau aku bilang ya tetap sama apa yang udah kita komitmenkan sama diri kita sendiri. Kalau kita udah say bye, ya udah bye gitu. Entah Mm-mm. nanti misalnya ternyata dia kontak lagi gitu ya. Beda kalau sama
nggak ngapus foto itu kan dia nggak ada interaksi sama kita ya. Itu cuman dia Mm-mm. dan internalnya dia aja gitu. Kita nggak tahu intensinya Mm. apa. Tapi kalau ada interaksi sama kita, nah baru kita uh, reconsider gitu. Mungkin kita mau diskusi atau kita mau ya udah tetap stay di komitmen kita udah bye ya bye gitu. Nah itu baru diomongkan lagi gitu, dibicarakan lagi. Oke. Tapi selama nggak ada interaksi dari dia ngechat atau hubungin balik ya tetap stay lah sama komitmen yang udah kita buat. Oke. Terus ada yang nanya lagi nih Kak, kayak Kak kalau Mm-mm. kita di ghosting marah wajar nggak? Hmm, gimana tuh Kak? Wajar kan kita manusia nggak di ghosting marah juga wajar kok. Bener-bener. Emosi itu wajar, emosi positif dan negatif tuh semuanya wajar gitu. Oke. Ya, ya namanya juga mungkin apa ya kayak kita jadinya kecewa kali ya karena kita Mm-mm. sudah ada ekspektasi mungkin ya kalau misalnya belum Benar. jadian kayak mesti PDKT kayak oh kayaknya dia akan jadi jodohku gitu. Mm-mm. Ternyata meleset, Bung, kayak ya Iya, kecewa deh. Jadi wajar ya Kak kalau benar. marah. Wajar kok. Oke. Terus ini ada kalau buat yang nanya gimana cara baikannya nanti ya. Kita satu-satu akan kita runtutkan di akhir kita akan kasih tahu caranya gimana biar bisa move on. Mm-mm. Nah, ini kita lanjut dulu ke kalau misalnya udah di ghosting, is it Mm-mm. okay to contact him or her lagi nggak? Oke, jadi dari perspektif ghosty ya, kalau Mm-mm. aku bilang sebaiknya nggak perlu gitu. Kenapa nggak Mm. perlu? Karena eh, sebenarnya itu akan apa ya? Menurutku merugikan untuk kedua belah pihak gitu. Ketika salah Oke. satu salah satu udah meninggalkan kita gitu dan kita Mm. kontak, itu akan eh, bagi dia itu udah selesai gitu. Tapi mungkin bagi kita Mm. belum gitu ya. Dan apapun alasannya kenapa entah apa ya terrefill tuh apa ya entah ter terrefill lah pokoknya ke refill di awal atau tidak gitu ke refill di awal atau tidak menurutku eh, yang perlu kita apa-apakan, yang perlu kita kerjakan tuh ya diri kita sendiri gitu. Ketika sudah di Mm. ghosting, karena bagi dia udah selesai gitu. Kalaupun Oke. kita ngechat lagi atau kita hubungin dia lagi, itu resikonya lebih besar. Antara kita akan lebih sakit lagi atau bisa lebih baik, tapi dengan ya intensinya kita yang hubungin dia ketika dia udah ngerasa udah selesai gitu. Sedangkan sebenarnya kita yang belum selesai ya kita yang Mm. berproses dong gitu. Mm. Oke. Jadi gimana? Lebih baik Kalau tidak? menurut aku nggak usah. Oh. Oke. Jadi sudah ya, cari yang baru. Cari Move yang lain. on. Betul. Oke, kayak nih. Ini ada yang nanya di question aku ini deh. Sorry. Mm-mm. Eh, kelihatan gak nih Kak? Mm-mm. Tuh, aku korban ghosting. Oh, ini kayaknya banyak yang Mm-mm. nanti akan curhat. Boleh Jadi korban silakan. ghosting nih. Udah Mm-mm. berbulan-bulan, tapi akhir-akhir ini aku ngerasa dia masih kayak suka, kayak kepotong. Kelihatan nggak di Kak Vina? Iya, tapi Bertanya. akhirnya ini aku ngerasa dia masih kayak suka nyari tahu tentang aku sampai follow-follow akun Hmm. temenku gitu. Menurut kakak Uh, dia terus hilang. Menurut kakak dia gak ada lanjutannya. ya apa nih? Apakah dia mungkin maksudnya masih ada rasa sebenarnya atau mau balikan? Mungkin ya. Oke, Apakah benar pertanyaannya gitu? Tapi kalau kayak gitu oke. gimana Kak? Udah ghosting berbulan-bulan ngerasa dia masih kayak suka nyari tahu. Nah, itu Mm-mm. ngerasanya
itu kan perasaan ya, internal berarti. Sedangkan Hmm. perasaan internal dihubungkan dengan stimulus eksternal, gitu ya gambarannya. Hmm. Stimulus eksternal yang Oke. indirect tidak langsung ke kita gitu. Jadi kayak follow teman-teman aku, misalnya follow teman-temannya si yang nanya ini siapa Bejani Mm-mm. gitu ya. Kita nggak tahu itu benar atau salah gitu. Jadi mungkin aku bisa bilang balik lagi ke ekspektasi ya. Sebaiknya kalau kita tahu ekspektasi itu pada akhirnya akan menyakiti kita, kayak kita ngerasa dia udah ghosting nih berbulan-bulan, tapi akhir-akhir ini dia nyari tahu lewat temen-temenku nih gitu, itu kan Mm-mm. ekspektasi kita bahwa dia nyari tahu tentang kita gitu kan, padahal ya who knows gitu, siapa tahu dia emang lagi cari temen dan kebetulan teman-teman yang di follow adalah teman-teman Mm-mm. si ghosty ini, kan kita nggak tahu Iya, karena itu iya. indirect gitu kan, jadi ya menurut aku ya lower your expectation gitu, jangan berharap bahwa dia cari tahu tentang kita gitu ya, realitanya aja, oh realitanya dia follow teman-teman aku, udah titik sampai Mm. di situ. Asumsi-asumsi dia masih cari tahu tentang aku nggak ya, dia masih baper nggak Mm. ya, dia mau balik ngechat aku lagi kayaknya, atau pengen tahu tentang aku lah teman-temanku, nah itu asumsi gitu yang kita nggak tahu Mm. real atau enggak gitu. Jadi ya menurut aku titik sampai di nyari follow akun temanku gitu, kayak kalau Oke. ngerasa dia masih kayak suka nyari tahu, itu kan perasaan kita gitu. Mm. Itu Jadi perlunya nggak, Kak? ekspektasinya nggak usah sampai situ. Oke. Terus kayak kita perlu nggak, Kak, kayak yang terus minta tolong teman kita kayak tanyain dong gitu kayak dia kenapa tuh Ya ini gatel ya, pengen tanya-tanya ya. gitu. Iya kan penasaran Kak gitu Iya. kayak kenapa kamu follow-follow teman aku gitu. Perlu gitu Mm-mm. nggak, Kak? Kalau aku bisa bilang sebaiknya nggak perlu atau nggak usah gitu, karena balik lagi kalau Oke. memang orang itu intensinya adalah kita gitu ya, intensinya adalah kita dan memang intensinya berhubungan yang serius misalnya, Mm. dia juga akan mencari cara yang dewasa untuk mendekati kita atau untuk berusaha menghubungi Mm. kita gitu. Sedangkan cara-cara yang indirect gitu mungkin bisa jadi adalah first step gitu ya, step awal. Dan di step awal kita nggak perlu apa ya, mencari tahu tentang kebenaran yang sampai ke arah kepo gitu ya. Jadi Oke. kalau kita mencari tahu sekedar temen tiba-tiba ngabarin, ini nih nanyain tentang lo gitu, oh ya oke gitu. Tapi kan bukan kita yang kepo, kan posisinya kita adalah Hmm. ghosty gitu ya. Posisi kita Ya. adalah ghosty yang mana tiba-tiba ditinggalin gitu kan. Kalau tiba-tiba ditinggalin terus kita yang kepo itu menurut aku menyakiti diri sendiri sih. Oke, kita stay cool aja ya Kak ya. Kayak, oh Mm-mm. kamu nyariin aku gitu. Kenapa? Mm-mm. Kayak, kan sudah move on aku. Mm-mm. Bisa banget. Terus Kak, ini ada yang nanya lagi. Dia Mm-mm. cerita nih, dia udah 8 tahun nih menjalin Mm-mm. hubungan. Terus belum lama kita putus dengan alasan kita tidak mengerti satu sama lain. Padahal kita 2 tahun belakangan baik-baik aja. Lu gimana Kak? Apakah itu termasuk di ghosting? Atau Oke. terus harus gimana? Kalau putus ada alasannya itu sepertinya bukan ghosting ya. Ghosting itu adalah poinnya adalah di ketidakjelasan gitu, di ketidakjelasan. Hmm. Jadi poinnya itu ketika jelas alasannya, meskipun mungkin itu alasannya uh, apa ya, bukan sepenuhnya benar Klise gitu, gitu atau ya. ya alasan kayak gitu, alibi kayak gitu. Tapi kan tetap masih ada tahap penjelasan. Sedangkan kalau Mhm, ghosting itu unclear atau uncertain gitu. mhm. Jadi kata kuncinya itu ketika ada alasan ya itu bukan ghosting. Oke. Wah, ini kayaknya tadi yang pertanyaan tadi nih, yang nanya tadi, ini ada Mm-mm. teman-temannya ya kayaknya ya? Bener nggak sih dia dibilang kayak bunga di ghosting terus kak, habis di ghosting bunga di unfollow Oh, kak. oh Ini ya, teman-temannya ikut support ya agar rame, mm-mm, bagus supaya bagus, support sistemnya tidak bagus. terjebak lagi. Oke, Oke, ternyata teman-temannya ikut membantu anak di bunga nih punya.
teman-teman yang gini tuh termasuk ini ya kayak bikin kita apa ya? Mungkin kayak membatasi jadi kayak minim kemungkinan di ghosting lagi. Karena Mm-mm. teman-temannya udah kayak yang sudah tahu Iya, iya, iya. Udah trik-triknya. kebaca. Heeh, heeh. Nah ini Kak, pas banget langsung ada yang nanya, bagaimana cara mengetahui di ghosting pas PDKT? Ada nggak tuh Kak trik-triknya? Cara mengetahui di ghosting saat Mm-mm. PDKT. Kayak kita Nah, ciri-cirinya orang yang udah ghosting tuh gimana sih gitu? oke. Jadi kalau udah sampai di ghosting berarti udah terjadi gitu kan? Udah sampai Mm-mm. di ghosting udah terjadi berarti ya kalau kita ditinggalkan tiba-tiba atau ditinggalkan tanpa ada alasan yang jelas atau tiba-tiba menghilang tanpa alasan yang jelas ya itu kita di ghosting. Tapi perlu diingat bahwa misal kita baru kenalan nih satu hari ya, Mm-mm. posisinya sehari, terus tiba-tiba hilang ya. Menurut aku itu bukan ghosting gitu ya. Satu hari itu udah sejauh mana sih gitu kan ngobrolnya, udah sedalam apa gitu kan. Sedangkan ghosting itu ketika involve uh, emotion gitu, emotional bondingnya ada gitu. Ketika misalnya aku sama si X gitu, aku sama si X temen bukan temen ya, misalnya biasa aja gitu, kenal-kenal biasa, baru kenalan gitu, tapi kenal biasa aja. Dan aku nggak mungkin merasa di ghosting kalau tiba-tiba dia nggak balas chatku karena ya siapa lo gitu kan. Mm-mm. Tapi ketika udah ngobrol dalam, udah ada ketertarikan emosional kayak gitu. Nah, itu yang bisa berpotensi ghosting. Jadi ketika kita biasa aja sama orang itu ya dua-duanya biasa aja sih lebih tepatnya. Kalau salah satu baper, salah satunya biasa aja itu bisa ghosting. Tapi kalau Oke. dua-duanya biasa aja ya sangat minim untuk menyebut itu ghosting gitu ya. Ya pergi aja gitu, biasa aja. Oke. Tapi ada ini nggak sih Kak kayak emang eh, ciri-cirinya gitu yang terlihat. Jadi misalnya kayak mungkin kalau misalnya, oh kalau tingkah lakunya udah begini nih, tanda-tandanya dia akan ngeghosting aku nih. Yang kayak bisa buat kita sebagai eh, orang lain nih mengantisipasi gitu mungkin ya, sebagai antisipasi supaya Oke. nggak di ghosting gitu. Iya, lampu kuningnya gitu Mm-mm. ya. Mm-mm. Oke. Lampu kuningnya itu biasanya nggak terlihat gitu kan karena ghosting ini populer di modern dating yang mana semuanya rata-rata lewat sosmed atau Mm-mm. aplikasi kayak gitu kan. Tapi mungkin bisa salah satu tandanya itu kayak perubahan perilaku yang misalnya biasanya chatnya intens nih, biasanya chatnya Mm-mm. intens gitu terus dia tiba-tiba bukan tiba-tiba ya shifting ya jadi pelan-pelan itu mengurangi intensitas chatnya yang mana Oke. memang bukan karena suatu alasan yang jelas. Jadi misalnya aku nih, oke aku lagi praktek ya hari ini gitu. Jadi aku mungkin nggak bisa bales chatmu misalnya kayak gitu. Nah itu Mm-mm. jelas kan intensinya. Tapi ketika Oke. di chat terus nggak bales lama gitu ya, intensitasnya berkurang. Padahal dulu kalau bales cepat misalnya. Terus Mm-mm. berangsur selama beberapa hari gitu. Pas ditanyain jawabannya nggak apa-apa, lagi sibuk aja, nggak jelas intinya. Nah, itu bisa ya mengarah gitu, ada indikasi atau potensi ghosting. Oke. Terus itu kita perlu ini nggak Kak? Perlu nanyain dia nggak kayak kamu kenapa gitu misalnya terus tiba-tiba dia eh, slow respon gitu atau kayak Hmm, langsung oh ya udah nih kayaknya aku akan di ghosting jadi bye gitu. oke. Kalau masih dalam tahap shifting, kurasa tanya nggak apa-apa sih. Itu juga salah satu bentuk perhatian kita gitu ya. Nanya, are you okay? Atau kenapa gitu tuh nggak masalah kalau masih berhubungan Hmm. gitu. Tapi kalau tiba-tiba dia menarik diri secara nggak jelas, tiba-tiba hilang, pergi, nggak tahu Mm-mm. kemana, nggak ada kabar, nah itu ya didiemin aja. Oke. Nah, ini dari Kak Karina ada nambahin nih, ada juga satu Mm-mm. ciri itu orang-orang yang nggak berani atau nggak nyaman mengekspresikan emosinya. Jadi eh, bisa dilihat juga gitu kayak di kehidupan sehari-hari lainnya mungkin ya kayak
mereka Mm-mm. bisa mengekspresikan emosinya atau enggak gitu. Mm-mm. Ini Mm-mm. nggak selalu tentang hubungan romantis ya teman-teman Kalmer semua. Mm-mm. Iya, bisa Oke. juga dilihat dari situ. Terus ini Kak, ada yang nanya lagi gitu. Kak, Mm-mm. kadang kan ada yang bilang kalau dia di ghosting, nyatanya dia itu kepedean aja seakan-akan menjalin hubungan. Itu bener nggak Kak? Kayak, apakah benar? Hmm. Tapi kayaknya banyak ya kejadian Iya, gitu. iya. Itu asumsi ya. Nyatanya dia itu kepedean aja gitu. Nah, nyatanya ini tahu itu nyata si observer ini, kalau aku bisa bilang kalau sudut pandang yang Safira El Malia ini sudut pandangnya orang ketiga gitu ya, orang di luar hubungan itu. Ah, Nah, oke. tahu tahu hal itu kalau si Gusti ini kepedean itu nyata tuh dari mana gitu. Kecuali udah pernah lihat chatnya, misalnya chatnya ternyata ya biasa aja gitu, tapi apa namanya, si Gusti ini ngerasa udah deket banget gitu. Sebenarnya Hmm, tumpang tindih sih ciri-cirinya gitu ya. Memang bisa bisa aja juga ternyata kepedean gitu. Cuman kalau ada yang ada yang fenomena seperti ini, aku ada yang pengen aku sampaikan bahwa satu 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 cewek itu pada umumnya didekati beberapa laki-laki. oke, Itu pada umumnya ya. Dan yang oke, kedua, laki-laki pada umumnya mendekati lebih dari satu wanita. Gitu. oke. Itu ketika Jadi, belum ada status apa-apa ya ceritanya. Oke, itu untuk apa ya? Menetralkan ekspektasi kita. oke. Fun fact nih ya, Kalmer semua tuh bisa Hmm, diingat-ingat gitu. Mungkin ada yang ngerasa kayak, iya bener, aku juga banyak yang deketin. Atau iya bener, aku juga deketinnya nggak cuma satu cewek, ada beberapa. iya ya. Pada umumnya ya, nggak semua sih, tapi Betul, pada umumnya betul, begitu. Ada yang deketin satu aja, ada yang dideketin satu aja. Gitu. betul. Ini ada yang tanya lagi di question box. Oh, Mm-mm. nih. Aduh, kok dia kok nggak kelihatan ya? Mungkin Kak Vina bisa baca nggak itu? Kalau Siapa? cowok ngeghosting itu boleh nggak sih ditanya kenapa dia ngilang gitu Kak? Atau lebih gimana ya Kak? Gitu. Nah, itu. Oke. Apakah didiemin aja atau Mm-mm. ditanyain? Se- Sebenarnya nanya itu boleh-boleh aja sih gitu ya. Mm, Nanyanya kapan gitu. Kalau memang baru hilang 1, 2, 3 hari gitu, mungkin ya kita nggak tahu, mungkin something happen to him or her gitu ya. Mungkin terjadi sesuatu sama dia, atau dia sakit atau kenapa. Itu nanya sih wajar-wajar aja. Tapi ketika dia sudah menghilang berhari-hari, berminggu-minggu gitu, dan mungkin kita sekelibat lihat di status teman atau di Instagram teman dia doing fine kayak gitu kan, berarti itu sudah ghosting gitu ya. Jadi kalau ditanya pas awal-awal gitu, awal-awal kok tiba-tiba nggak bales, tiba-tiba hilang, itu nggak apa-apa. Tapi kalau udah berbulan-bulan tapi kita masih berproses dengan rasa penasaran, dengan mm, pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab, dan kita pengen state ke dia, nah itu please reconsider gitu. Konsekuensinya apa sih ketika kita tanya ke dia gitu, kita disclose ke dia tuh konsekuensinya apa? Apakah akan membuat kita lega, atau ya kita menimbang lah kurangnya apa, lebihnya apa gitu. Ketika itu ternyata lebih oke, banyak lebihnya ya oke, silakan. Tapi ketika lebih banyak kurangnya ya tolong dipikirkan sekali lagi gitu. oke deh. Ini Kak, ternyata yang tadi si Safira itu, Hmm, dia tuh udah tahu dari kedua belah pihak, Kak. Jadi yang ceweknya ngerasa di hmm, ghosting, dia nanya ke cowoknya, ternyata ya sebenarnya cuma mau berperilaku baik aja, nggak ada maksud apa-apa. hmm. Itu, Kak. Iya, ya itu tadi ya, ghosting itu bisa terjadi ketika salah satu baper atau dua-dua baper gitu. Hmm, dua-dua baper juga bisa ya, Kak?
ya bisa gitu. Ketika Oke. dua-duanya baper, terus kayak misal eh, dua-duanya baper, terus Hmm. ternyata si X tidak diizinkan atau tidak direstui orang tua, ya bisa juga dia mengambil cara itu daripada Hmm. aku state gitu, aku bilang kalau ada masalah ini, atau dua-duanya baper tapi satunya sedang self exploration gitu, mungkin ada yang terjadi pada dirinya, misal dia punya masalah keuangan tapi nggak mau cerita nih sama ghostingnya gitu, udah daripada gue makin ribet hidup gue gitu kan, mungkin gue Mm-mm. harus cut nih salah satu, dan yang di cut kebetulan hubungan romantisnya, ya bisa jadi. Oke. Terus ini tadi di Hmm. atas ada lagi Kak nih yang tanya, kalau Hmm. perasaan kita dibolak-balik sama doi, apa penting untuk memutus kontak Kak? Oke, apa penting untuk memutus kontak? Mm-mm. Susah ya pertanyaannya. Ini kayak blind case nih. Aku nggak tahu kasusnya apa, tiba-tiba diminta judgement. Iya, Oke. cuman dibolak-baliknya nih Ah, ah, di ah, ah, ah. ini gitu. Iya, iya, dibolak-balik tuh kayak gimana? Apa penting untuk memutus kontak? Ini ketika kita udah ngerasa nggak nyaman, ketika dampaknya itu sampai ke keberfungsian kita gitu ya. Contoh, kita lagi Mm-mm. kuliah, terus kita ngelamun, pikirannya kemana-mana, atau overthink, mikirin dia, kenapa kok dia gini, hari ini baik, besok besok apa nyebelin, hari ini Mm-mm. sayang, besok ngilang gitu kan, ghosting. Mm-mm. Nah, ketika itu sudah mengganggu keberfungsian kita, eh, dipikirkan lagi. Ketika kita memutus kontak, konsekuensinya apa? Gitu. Plus minusnya apa? Ketika kita stay, tetap berhubungan gitu, ya konsekuensinya apa? Tinggal konsekuensi mana yang mau kita ambil gitu. Mungkin yang ini satunya Iya. nggak ada positifnya sama sekali gitu, yang satunya banyak positifnya, tapi aku tetap memilih yang pilihan A gitu, aku akan tetap Mm. berhubungan gitu, ya nggak apa-apa gitu, tinggal konsekuensinya aja, siap nggak untuk menerima konsekuensi dari tetap berhubungan itu. Oke. Nah, mungkin nyambung juga nih Kak, yang setelahnya tuh dia juga nanya, Hmm. kayak dia udah Hmm. putus, setelah kita putus, saya ingin putus hubungan, tapi si pria terus WA setiap hari, padahal kan udah putus. Kenapa pria ingin terus berteman baik, padahal udah putus? Nah, itu apakah terus jadi perlu putus kontak juga Kak? Di blok atau gimana? Atau kayak kita terima saja dia begitu? Oke, iya, kalau dirasa udah mengganggu, kita perlu untuk set boundaries gitu ya. Kita harus Mm. tetapkan batasan kita sampai mana. Ketika kita udah membatasi, oke, udah batasin status nih, statusnya putus, tapi dia tetap menghubungin kita. Dan Mm. batasan itu kurang jelas atau uh, kurang berdampak gitu ya. Ya, kita perlu cari batasan yang lain. Kalau memang diperlukan untuk putus kontak, ya silakan gitu. Kalau Oke. ditanya kenapa ingin terus berteman baik gitu, ya orang punya keinginannya masing-masing gitu ya. Dan kita nggak, balik lagi, kita tidak bisa mengontrol, kita tidak bisa mengatur orang lain. Yang bisa kita atur ya diri kita sendiri gitu. Kalau dia terus menerus hubungin tapi kita udah membentengi, ya sudah gitu. Oke. Berarti kalau di kasus-kasus kayak gitu ya, ya udah di blok aja nggak apa-apa ya Kak ya. Ya, Kalau kita udah silakan mulai nggak aja. nyaman gitu ya. Silakan mengambil langkah-langkah untuk menyamankan diri sendiri. Oke. Ini ada saran nih dari Kak Karina untuk nonton film He Is Just Not That That Into You. into you. Nah, itu coba nonton itu mungkin teman-teman jadi ada pencerahan Ada mengenai insight ya. iya ghosting-ghosting ini gitu. Oh, ini terus Kak Karina juga nanya nih buat siapa tadi aku lupa. Yanti Hendra kayak apa itu pertimbangannya nggak mau kontak-kontak lagi sama dia itu. Mm-mm. Jadi bisa dipertimbangkan juga ya, kayak emang kenapa sih nggak mau ngobrol lagi gitu kan. Kan Mm-mm. mungkin sebagai teman aja lagi. Siapa tahu membuka pintu rezeki, tiba-tiba ditawarin kerjaan atau apa gitu kan nanti Mm. suatu hari kan bisa tuh.
kita tidak ada yang Mm-mm. tahu. Tapi kayak kenapa kamu akhirnya memutuskan untuk kayak ya udah deh nggak usah lagi kontak gitu. Oke, terus ada ini, oh ada yang cerita nih, habis Kak Karina tanya, siapa yang pelaku ghosting? Nah, aku pernah ghosting waktu itu karena masih gak yakin buat balikan. Waktu itu udah gak nyaman buat berteman sama dia. Itu termasuk ini ya kayak maksudnya kayak ketidaknyamanan itu salah satu alasan orang akhirnya ngeghosting ya kak? Ya bisa jadi. Nggak, tidak nyaman itu eh, perasaan gitu ya. Dan perasaan itu bisa ditanggapi dengan berbagai cara gitu. Kalau nggak Mm-mm. nyaman, bisa aja kita state gitu. Aku ngerasa nggak nyaman nih. Kita komunikasi efektif itu. Aku ngerasa nggak nyaman gitu. Karena Mm-mm. ini, ketika kamu gini-gini ini, itu bisa gitu. Balik lagi, bisa juga ghosting gitu. Jadi ghosting tuh pilihan gitu. Kita untuk ghosting tuh pilihan. Bisa Oke. juga kita ya udah langsung hilang aja karena nggak nyaman. Jadi nggak nyaman itu perasaan, tinggal kita menanggapi perasaan itu seperti apa. Itu ghosting atau mau declare atau mau Oke. silent treatment atau mau apa. Oh, ini dia menambahkan Kak, kayak ternyata dia udah sempat bilang gitu kalau udah nggak mau jadian lagi, kayak mau apa namanya udah nggak mau berteman juga gitu, kayak udah cukup sampai di sini. Tapi pihak satunya masih nggak terima gitu. Jadi Mm-mm. akhirnya dia memilih untuk ghosting aja, udah tinggalin aja deh gitu karena aku capek nih jelasin terus gitu. Nah itu gimana Kak? Apa itu bisa termasuk ghosting juga atau gimana? Oke, blunder ya. Tiba-tiba udah ada penjelasan gitu sebelumnya. Kayak nonton film. Udah diceritain panjang, di Iya, akhir ternyata udah oh gini dicoba gitu. ngobrol. Oh, Ya berarti berarti kalau emang udah pernah dikomunikasikan dan gak word gitu ya, ya mungkin tidak termasuk ghosting ya. Kalau dari berangkat dari definisinya yang tidak jelas itu, berarti kan udah pernah mencoba menjelaskan, cuman tidak hmm, disambut baik oleh pihak kedua gitu kan. Berarti ya ya itu udah jelas alasannya, cuman tinggal dia mau terima alasan itu atau enggak. Ketika enggak dan enggak jalan oke. hubungannya ya ya udah end. Oke, kembali lagi intinya ghosting itu ketika ditinggalkan tidak jelas alasannya gitu ya. Kalau udah coba Benar. dijelasin, terus mesti nggak diterima, terus ya udah akhirnya kita memutuskan pergi, terus sebenarnya tidak termasuk ghosting ya kak ya. Mm-mm. Oke, terus ini ada yang nanya, eh, kalau ghosting orang karena dia udah punya istri sekarang, terus sekarang Mm-mm. aku udah move on, tapi dia masih ngubungin aku, terus aku merasa bersalah gitu. Itu gimana kak? Kayak, Oke, ya ghosting itu nggak selalu buruk gitu ya. Kalau di kasus ini ghosting oh, itu adalah langkah yang menurut aku eh, bukan ghosting gitu, karena kan alasannya jelas ya. Dia udah punya istri. Itu menurut aku udah hmm. jelas, udah clear gitu. Nggak perlu kita state dengan kata-kata juga itu udah satu boundaries ya. Itu sudah satu apa namanya? Satu batasan gitu. Mm-mm. Jadi kalau ternyata dianya masih hubungin dan merasa bersalah ya wajar gitu kan, pernah pernah sama-sama baper dan mungkin sekarang masih baper gitu ya. Eh, Kalau saran aku, menurut aku ya eh, tetap pada pendirian kita aja gitu. Kalau kita udah ghosting, udah pergi, ya udah sama kayak si ghosty nggak usah hubungin, si ghoster juga udah harusnya ya udah nggak usah ngubungin lagi, Oke, nggak usah dibales, nggak usah ditanggepin gitu menurut oke. aku. Terus, oh ini atasnya ada yang sempat nanya, boleh nggak sih sekali-kali egois? Ini Oke. egoisnya egois gimana nih maksudnya? Tapi aku kurang paham. Egoisnya seperti apa contohnya? Mungkin Kalau kalau misalnya dari, egoisnya, ya kalau egoisnya sekali-kali dan tidak apa ya, tidak membuat kerugian yang fatal gitu ya. Contohnya tidak ya egoisnya, aduh sebenarnya nggak bisa ya. Menurutku gitu. oke, Menurut aku sebenarnya
sebisa mungkin kita menghindari egois gitu. Tapi ketika egois itu adalah pilihan terbaik gitu kan. Contohnya Mm-mm. misal nih, kita better ghosting kan daripada aku ngeluarin semuanya tapi aku emosi, misalnya kayak gitu. Jadi ada orang yang mungkin tidak mampu menyampaikan emosinya dengan cara yang adaptif gitu ya. Menyampaikannya dengan cara yang maladaptif. Jadi misalnya marah ya udah marah, teriak-teriak misalnya kayak gitu. Atau marah Oke. ya udah mukul gitu. Tapi karena dia tahu batasannya dia itu, akhirnya dia memilih untuk ghosting. Ya menurut aku itu ya pilihan yang lebih baik meskipun nggak baik gitu, tapi lebih baik daripada dia misalnya harus marah-marah ke pasangannya atau menyampaikan kekecewaannya dengan emosional kayak gitu sih. Oke. Nah, ini ada satu pertanyaan yang awalnya aku juga mau nanya ini, cuman sempat lupa. Terus akhirnya ada yang cerita, sharing. Mm-mm. Eh, jadi dia tuh suka tiba-tiba datang ketika sudah nggak ada masalah, terus pergi lagi ketika ada masalah. Terus nanti ngubungin lagi kayak yang ya udah ya kita sampai sini aja pamit. Terus nanti datang lagi kayak nggak ada apa-apa. Terus kayak yang ya udah gitu kita kan nggak ada apa-apa nih kemarin kan kita baik-baik aja gitu. Terus Mm-mm. atau mungkin malah ngungkit-ngungkit kenangan gitu. Dulu kan kita pernah gini. Terus Hmm. tapi masalahnya ini Mm-mm. dianya sendiri suka nunggu, ditungguin malah nih si Oke. ghosternya ini. Iya, masih ada Aku tadi mau harapan nanya ya. tuh, aku masih mau nanya tuh kayak kalau ghosting gitu tuh kayak bisa bolak-balik nggak sih sebenarnya? Kalau bisa bolak-balik enggak, ada salah satu yang bilang itu namanya half ghost gitu ya. Jadi ya itu Oke. ghosting datang dan pergi seenak-enak jidatnya kayak gitu. Eh, Dan perginya nggak jelas kenapa, datangnya juga nggak jelas kenapa gitu. Nah, pertanyaannya mau nungguin sampai kapan? Nah tuh, ayo Katanya dijawab suka kalau nunggu baru. sampai kapan? Gitu aja. Kalau oh saya bisa seumur hidup saya, ya silakan. Silakan menunggu gitu ya. Mm-mm. Oke, Ini katanya sakit hati sih, hati tapi sih. ya aku masih berharap. Gitu Gimana ya, gitu, aku masih berharap. ya udah. Berarti kalau sudah mengambil pilihan itu ya konsekuensinya silahkan dijalanin gitu. Kalau kita dilema gitu, aku tuh nggak pengen milih itu, tapi perasaanku masih tertanam di situ gitu. Eh, Nah, ya itu gitu kan jadinya. ya itu Mm-mm. kayak yang gimana ya? Mm-mm. Oh, Suka dianya ngublok. sendiri juga block unblock juga gitu ya. Mm-mm. Sampai jatuh. Oke, ya mungkin itu the game of love kali ya. Jadi ya kalau memang belum siap atau memilih konsekuensi yang menunggu itu, ya udah jalanin aja konsekuensinya. Nanti di satu titik akan udah sendiri gitu. Kadang kita juga capek ya, udah di otak-atik nih hubungan, udah kita apa-apain, tapi kok masih gini-gini aja, nggak berkembang gitu. Ya, menurut aku berarti itu belum titiknya aja gitu. Ketika nanti sudah titiknya, misalnya salah satu ternyata udah nemu yang lebih baik, atau pindah kota, atau eh, salah satunya ghosting untuk selamanya, ya ya sudah gitu, berarti memang belum saatnya aja gitu, dan semoga ketika saatnya ya belum terlambat gitu aja. Oke, ini dia bilang nih karena akunya di blok, kadang pengen menunjukkan kemarahan tapi nggak bisa. Gimana tuh Kak? Mungkin kayak ada tips-tips mengekspresikan gitu kayak marah atau kecewanya tapi biar nggak maladaptif gitu, nggak merugikan. Oke, iya, kalau kalau supaya emosi kekecewaan atau kemarahan itu bisa disampaikan dengan adaptif, mungkin kalau secara psikologi bisa coba komunikasi efektif ya. Jadi aku merasa bla 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 gitu. Aku ngerasa kecewa, Hmm, aku ngerasa marah ketika kamu uh, ngubungin aku tanpa sebab, ninggalin aku juga tanpa sebab
gitu. Hmm. Karena aku ngerasa nggak dihargain atau karena aku ngerasa uh, bukan sesuatu yang penting buat kamu kayak gitu. Jadi rumusnya adalah saya merasa titik-titik ketika kamu titik-titik karena titik-titik gitu. Oke. Nah, kalau dari tambahan dari Kak Karina ditanyanya, kalau misalnya kamu sendiri udah berani ya, kalau belum kayak kamu persiapkan diri dulu. Misalnya sekarang lagi nggak kontak sama dia, kayak kamu persiapkan diri, siap-siap kalau tiba-tiba dia datang lagi tuh harus ngapain gitu, harus nanya ini. Mm-mm. Oke, aku harus tanya ini nih, gitu. Mungkin kamu kalau Mm-mm. misalnya mau langsung curhat-curhat sama Kak Devina bisa ya, langsung ke aplikasi Calm, ke DEV 194 itu. Kalau mau lebih lanjut Mm-mm. mungkin kayak di sini nggak lega, Iya, iya, bisa iya, bisa langsung banget. gitu. Eh, mungkin terus kamu sama-sama gitu deh. Terima kasih, Mm-mm. sama-sama. Nah, Kak, ini eh, mungkin ini juga ya Kak dari ceritanya dia ini. eh jadi kayak kita tuh harus gimana sih Kak kayak supaya nggak terjebak lagi di ghosting lagi gitu. Misalnya ternyata si ghosternya bolak-balik nih gitu kayak apa yang harus kita lakukan? Oke. Ya, kalau 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 kasusnya seperti itu, ghosting ini kita sadari dan pahami bahwa ghosting ini bukan karena kita atau karena dia gitu, bukan karena aku atau kamu Oke, gitu. Aku yang oke, kurang, aku yang jelek, aku yang gendut atau aku yang kalah dibandingkan cewek-cewek yang lain atau cowok-cowok yang lain kayak gitu. Aku yang nggak berharga bukan karena itu gitu. Dan bukan juga karena dia yang jahat, dia yang nyebelin, dia yang apa ya nggak baik kayak gitu, bukan. Tapi lebih kepada perilakunya gitu. Jadi kalau kita ngomong dia itu kan berarti holistik ya, satu orang gitu. mm-mm, Oh si A, oh Vina gitu. Oh Vina itu orangnya gini. Nah itu kan kadang kita overgeneralize gitu kan. Iya dia tuh emang jahat kayak gitu. Iya dia tuh emang oke, nyebelin kayak gitu. Padahal sebenarnya itu tentang perilakunya. Jadi mm-mm, pilihan, balik lagi pilihan perilaku yang dia ambil kurang dewasa gitu, kurang dewasa dan oke, itu tadi tidak siap untuk berproses gitu ya, nggak siap sama konsekuensi, nggak siap sama emosi orang lain, nggak siap, intinya tidak siap memperlakukan orang lain dan dirinya sendiri secara dewasa gitu. Dan oke. ya kurang bertanggung jawab. Hmm, jadi orang yang ngeghosting sebenarnya tidak bertanggung jawab ya. Mm-mm. Kayak udah diacak-acak nih perasaan, ditinggal gitu kayak nggak diberesin Nah lagi, iya, tinggal gitu ya. iya, iya Oke. benar. Terus kalau ininya sendiri nih Kak, kayak sebenarnya kalau kita ngomongin orang yang di ghosting gitu, terus dampaknya apa itu kayaknya udah banyak banget ya kayak ya jadi sakit hati lah ya jadi inilah gitu ya kayak jadi mungkin terus minder kayak ngerasa oh kok aku ditinggal berarti aku kurang ini kurang itu gitu ya. Nah tapi kalau misalnya untuk orang yang ngeghosting sendiri apa sebenarnya kayak ada dampaknya juga nggak sih ke dia? Mm-mm. Iya dong, kalau dampaknya ke ghosternya ya. Kalau Heeh, heeh. dampaknya ke ghoster sendiri itu dia akan apa ya? Bisa jadi membentuk dirinya semakin tidak dewasa gitu. Kalau kita mau dewasa biasanya kita mengambil pilihan-pilihan yang bertanggung jawab gitu kan. Tapi ketika kita uh, mengambil pilihan yang tidak bertanggung jawab atau kurang bertanggung jawab gitu dan itu nanti uh, hopefully tidak menjadi kebiasaan gitu ya. Tapi kalau menjadi kebiasaan ya sulit gitu. Nanti hubungannya akan apa ya? Gak sehat Hmm, gitu. Meskipun dia oke. ghosternya gitu ya. Ada juga kayak tadi kayaknya ada yang bilang
aku pernah ghosting dan merasa bersalah kayak gitu. Nah, Mm-mm. eh, dirinya sendiri juga merasakan bahwa pilihan itu sebenarnya kurang tepat gitu. Jadi ya pasti berdampak untuk kedua belah pihak gitu. Oke. Jadi kalau yang mikir kayak ya kan dia enak gitu, tinggal ninggalin aja gitu. Sebenarnya ada dampaknya juga ya ke dia gitu. Mm-mm. Jadi Oke. dampaknya, balik lagi namanya hubungan, itu sebenarnya pasti dampaknya dua orang. Cuman pasti ada salah satu yang lebih berdampak, atau dua-duanya sama-sama berdampak di taraf yang sama, atau di taraf yang beda. Satunya nggak terlalu berdampak, paling cuma 0,0001 gitu di Nah, ghosternya misal. Tapi di ghostingnya nih 99% di ghostinya. Nah, itu juga bisa jadi. oke. Sekecil apapun tapi tetap ada dampaknya sebenarnya ya. Benar. Oke. Ini Kak Karina nambahin nih kayak memang healthy romantic relationship itu cuma buat orang-orang yang udah dewasa secara emosional dan udah cukup emotionally secure to calmers ya. Mm-mm. Jadi kalau mau punya healthy romantic relationship kayak dipastikan dulu sudah eh, emotionally secure dan sudah dewasa secara emosional gitu ya kayak usianya sudah dewasa belum tentu emosinya dewasa juga bener nggak Kak? Iya. Oke. Kalau belum dewasa tapi nekat maksain relationship ya nggak heran kalau dipenuhi perilaku remaja. Oh iya kayak Mm. ini ya jadinya kayak udah umur segini tapi kok masih kayak Real. pacaran anak SMA sih. Iya, bener banget. Masih gitu biasanya. Terus sering mikir sebenarnya dia ghoster tuh cinta nggak sih? Ayo, yang pernah jadi ghoster bisa dijawab sebenarnya cinta beneran apa enggak? Iya, iya, iya. Ini ada yang nanya ke sebentar. Apa mungkin pria yang ghosting punya suatu isu yang buat dia ngelakuin itu? Apakah jadi ghoster itu pasti ada isunya, Kak? Kalau pasti ada isunya, nggak pasti gitu. Tapi kalau mungkin ada isunya, ya mungkin. Gitu. Bisa jadi ada uh, unfinished business yang belum selesai, atau dia sendiri punya pengalaman yang tidak menyenangkan atau bahkan traumatis dari hubungan yang sebelumnya gitu. Sebenarnya banyak sih faktor-faktor ghosting selain yang tadi ya mudah, cepat, dan easy peasy itu tadi, bisa juga dari Nah, hubungan yang sebelumnya, bisa juga dengan apa hubungan dengan orang tuanya gitu ya. Orang tua kan oke. hubungan pertama yang dipunyai manusia gitu. Mungkin kalau yang familiar tuh attachment style gitu ya. Gaya Mm-mm. kedekatan gitu tuh juga bisa berpengaruh. Biasanya kalau gaya kedekatan sama orang tua itu uh, avoidant gitu ya. Jadi anaknya lagi ngomong terus sama orang tuanya ditinggal. Nah, bisa jadi dia akan develop model ghosting kayak gitu. Oke. Lagi ngobrol, lagi ngomong, tiba-tiba hilang gitu. Lagi baper, tiba-tiba hilang. Lagi sayang, hilang. Oke. Jadi Gitu. ternyata Macam-macam, kayak banyak banget faktornya. ternyata dari orang tua itu juga sangat berpengaruh ya. Ya, dulu sering ditinggalin orang tua, akhirnya apa nggak ya gitu lagi cerita mungkin ya kayak, "Ma, aku di sekolah habis begini begini." Hmm. Terus habis itu kayak, "Oh iya ya, oke oke." Terus tiba-tiba langsung pergi gitu ya, mamanya atau papanya Hmm. karena sibuk ngelakuin yang lain gitu. Bisa Ternyata banget. gedenya bisa jadi ghosting ya. Hmm. Oke. Nah, kita masuk ke pertanyaan ini, Kak. Bagaimana caranya berdamai dengan diri sendiri dan orang lain setelah di ghosting? Nah, ini kalau udah kejadian di ghosting nih, terus gimana, Oke. Kak? Iya, kalau berdamai sama diri sendiri itu, menurut aku kita perlu paham value kita apa gitu ya. Kita kan ketika di ghosting itu banyak perasaan yang muncul gitu ya. Salah satunya itu merasa tidak berharga, merasa dihianati. Intinya merasa kita yang lebih, sorry itu saya lebih rendah dibanding dia, entah emosionalnya, entah perasaannya, entah fisiknya, entah apapun gitu. Kita merasa
kita tuh nggak cukup baik gitu kan. Nah, caranya kita develop nih, apa aja sih nilai-nilai yang aku punya gitu. Nah, nilai itu yang nanti akan membawa kita, oh iya ya, itu pilihan dia seperti itu gitu. Pilihan dia ghosting kita gitu. Padahal aku punya banyak value yang mungkin dia nggak ngelihat value itu. Atau aku punya value, tapi memang valueku dan value dia itu nggak cocok gitu. Jadi nggak melulu soal kurang bertanggung jawab dan kurang dewasa. Ya bisa jadi dia ketika di hubungan lain dia bisa state, oh iya aku tuh nggak nyaman karena gini 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 gitu. Tapi ketika berhubungan sama kita, misalnya sama mantannya dia bisa ngomong, tapi sama kita ternyata nggak bisa gitu. Pun sebaliknya, kita dulu mungkin kita pernah jadi ghoster gitu, tapi di hubungan yang sekarang kita jadi ghosty. Nah, apapun alasannya gitu, ketika kita sudah mencari tahu dan nggak nemu ya kenapa ya gitu ya, berarti simple gak cocok aja gitu. Di titik itu ya mungkin nggak cocok aja gitu. Aku orang baik gitu, dia juga orang baik gitu. Kita tahu lah, kita semua diciptakan sebagai manusia yang baik adanya gitu kan. Aku orang baik, dia orang baik. Tapi ketika dua orang baik bertemu, belum tentu dua-duanya menjadi lebih baik gitu. Bisa jadi malah lebih buruk gitu, karena memang nggak match gitu. Mau dicari akarnya model apa ya, emang akarnya nggak match ya nggak match gitu. Jadi pahami value kita, pahami value kita, nilai-nilai kita apa, supaya kita merasa bahwa oh iya aku tuh cukup kok gitu. Cuman mungkin ya dia yang nggak lihat, atau emang kita nggak cocok, atau emang value kita tuh sama-sama baik tapi bentrok kayak gitu ya bisa juga gitu. Oke. Terus kalau misalnya sama orang lain nih Kak, gimana kayak Mm. berdamainya dengan orang lainnya itu gimana? Dengan si ghosternya sama yang udah apa namanya ghosting kita itu gimana tuh Kak? Oke. Okay. Ya kalau sama orang lain, uh, kalau aku boleh bilang nggak perlu dipikirin gitu ya. Maksudnya kadang kan kita overthink gitu ya. Kita overthink terus mikirin kenapa gitu sampai akhirnya berdampak ke low self esteem gitu atau self kritik kayak gitu kan. Kenapa kok aku ditinggal, atau kita ngerasa peer rejection, nggak ada yang mau nerima aku kayak gitu misalnya. Nah, ketika kita merasakan hal-hal tersebut, kita uh, simply avoid gitu, kita hindari orang itu gitu ya, kita hindari triggernya, stresornya yang membuat kita merasa seperti itu, dan yaitu menetapkan batasan orang itu ada di circle yang mana sih gitu. Kita kan punya circle-circle gitu ya, ada circle terdalam orang tua, circle yang lebih luar teman dekat, dan seterusnya. Nah dia tuh ada di batasan mana gitu. Jadi berdamai itu nggak melulu harus oh ya say I'm thankful about you bla 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 gitu ya, nggak simple dengan ya sudah kita tahu tempatnya orang itu di mana, ya itu menurut aku udah berdamai. Dan ketika kita udah nggak terlibat secara emosional, iya dulu aku tuh di ghosting masih sakit hati sampai sekarang, nah itu berarti belum berdamai. Tapi ketika kita udah oh iya dulu pernah di ghosting gitu ya udah gitu, nah itu udah berdamai gitu. Oke. Tapi berarti tadi kan kata Kak Vina kayak ya hindarin aja dia gitu orangnya. Berarti sebenarnya kalau Mm-mm. udah ini kayak nggak apa-apa ya kayak menghindari si orangnya gitu. Kan ada orang yang Iya. bilang kayak ya kalau udah move on atau udah nggak baper ya temenan lagi dong. Masa pakai Hmm, menghindar gitu kan. Pada bilang kayak gitu iya. tuh biasanya. Nah, Hmm, berarti tapi menghindar tuh nggak apa-apa ya Kak? iya, kan kita punya banyak respon untuk ghosting gitu ya. Kita bisa fight, kita bisa anggepin dia gitu, atau kita bisa Hmm. flight, kita avoid dia, atau kita bisa freeze, simple. Ketika dia mendekati, kita diem aja, nggak kita anggap di block juga enggak, tapi dia chat juga nggak kita bales, kayak gitu kan. Banyak respon yang Oke. bisa kita pilih untuk perilaku ghosting gitu. Oke, jadi kalau emang terus udah mau ditinggalkan ya udah nggak apa-apa. Udah nggak mau kontak lagi nggak apa-apa. Kayak nggak usah Mm-mm. terus dengerin kata orang kan ini harus baikan tuh. Kalau udah baikan ya harus deket lagi. Enggak ya Kak ya? Mm-mm. Ya, tiap orang prosesnya kan Oke. beda-beda.
Oke, nah mungkin terus juga nih buat Kalmars, kayak kalau mau mencoba move on, mau memaafkan ya si para ghoster-ghoster ini yang sudah mengaduk-aduk perasaan kita tapi pergi begitu saja, bisa juga Hmm. ikut webinarnya Calm di minggu depan. Itu kita akan di situ sama-sama belajar memaafkan, forgiveness. Nah, Hmm. salah satunya mungkin kalau ada yang mau memaafkan si ghosternya, ikut deh. Nanti gitu di situ kita ada journaling juga, ada menggambar juga. Buruan daftar ya, Kalmars. Bener Dan banget. kalau mau langsung one on one sama Kavina juga bisa langsung di aplikasi Calm di DEV 194 Empat. gitu. Oh, ini ada yang masuk lagi, Kak. Ternyata masih banyak yang tertarik bercerita tentang ghosting ini. Oke. Kalau ada masalah, aku yang suka ngilang atau diamin pasanganku. Masuk ghosting nggak, Kak? Ini dianya nih, Kak, yang suka hilang. Oke. Ghosting nggak tuh? Ya, kalau diamin pasangan berarti kan silent treatment gitu ya. Terus Mm-mm. suka ngilang, alasannya jelas nggak? Kalau memang alasannya sama-sama, oh ya, tahu nih aku ngecewain dia atau sebaliknya gitu. Itu aku rasa nggak ghosting ya. Intinya kalau udah ada Mm. masalah yang jelas, misalnya nih tiba-tiba oh aku marah karena dia ngelakuin sesuatu gitu, terus aku diemin atau aku hilang gitu, ya itu kan ada kita tahu kan kenapa gitu, dia pun tahu kenapa gitu. Pengen berubah ya bagus kalau udah ada awareness untuk berubah gitu, keren. Mm-mm. Tinggal diwujudkan aja Benar, keinginannya itu. betul. Tuh, kalau mau berubah, sudah bagus awalnya, niatnya ya. Semua Mm-mm, diawali dengan mm-mm. niat, Kak, ya. Bener banget. Semuanya diawali dengan niat, setelah itu eksekusinya, gitu ya. Nggak gampang sih emang pasti ya, Kak, ya. Mm-mm. Numbuhin niatnya aja belum tentu gampang, tambah lagi eksekusinya, belum tentu tambah susah lagi biasanya, Kak. Mm-mm. Oke, kalau gitu eh, sudah cukup lama ternyata kita cerita-cerita tentang ghosting ini. Mm-mm. Banyak juga yang pernah mengalami sepertinya. Relate ya. Mm-mm. Mm-mm. Oh, ini masih ada lagi kayak nanya cara biar nggak di ghostingin. Mungkin tadi Kak Vina aku udah sempat mention, bisa diulang lagi kayak gimana biar nggak di ghostingin. Oke, ya kalau kita supaya nggak di ghosting, itu kan Mm-mm. kita lagi di posisi biasanya ya, biasanya ghosting itu banyak terjadinya kalau di PDKT gitu kan. Mm-mm. Kalau aku bisa bilang supaya nggak di ghosting ya low your expectation gitu, ekspektasinya yang sesuai realita aja gitu, yang uh, mungkin kalau realitanya udah tinggi gitu ya, kayak tadi dia tuh ngasih perhatian gitu, tapi ternyata dia emang baik Mm. sama semua orang kayak gitu. Nah berarti selain di ekspektasinya kita turunkan gitu atau sesuai realita, berarti ketika ada stimulus gitu, kita pandai-pandai atau bijaklah untuk melihat stimulus itu bahwa yaitu oh supaya kita ekspektasinya turun atau realistis, oh ya mungkin dia seperti ini sama beberapa orang misalnya, oh atau mungkin aku tidak sespesial itu gitu, ketika kita sudah melambung tinggi gitu ya, Mm. aku mungkin nggak sespesial itu dalam arti untuk dia ya gitu, untuk orang lain kita bisa jadi Oke. spesial gitu, atau bahkan untuk diri sendiri kita tuh spesial, tapi untuk dalam dalam hubungan ini gitu sepertinya kita belum sampai di taraf mana-mana misalnya kayak gitu, jadi Hmm. ya low your expectation aja, sesuaiin realita aja. Oke kalau dia misalnya ketika sangat-sangat perhatian gitu, perhatiannya melebihi orang lain, mungkin kita bisa tanya perhatian kayak gini nih maksudnya apa gitu, atau kamu kayak gini ke aku doang atau sama atau ke orang lain juga gitu ya. Tapi pahami Hmm. bahwa pertanyaan itu ada konsekuensinya lagi, bisa jadi Iya, dia tidak menyampaikan kebenaran gitu kan, atau bisa jadi dia gombal bertanya doang ya, ulang. Kak, ya. Bener banget. Nah itu hati-hati sama banyak apa ya, ghosting PDKT itu hubungan yang banyak jebakan Batman-nya kalau aku boleh bilang. Bener.
Benar, benar, benar. Gitu. Jadi ya itu, Oke, pandai-pandai setting your expectation. oke deh kalau gitu. Nah, Kalmars mungkin eh, sampai sini dulu kita tanya-tanyanya. Sudah panjang perjalanan ternyata tentang ghosting Mm-mm. ini. Kayak kalau dilanjutin nggak selesai-selesai, akan masih banyak yang punya cerita-cerita tentang ghosting nih kayaknya. Mungkin kalau Mm-mm. ada yang perlu cerita lebih lanjut, pengen curhat lebih lanjut, bisa ke Kak Devina di ini aku ketik ya. Jadi kalian bisa langsung ke aplikasi Calm, terus nanti ketik ini untuk biar langsung ketemu sama Kak Devina. Terus kalau Mm-mm. buat Calmer semua yang pengen bisa memaafkan siapapun sih, tapi mungkin kalau yang di sini pengen bisa memaafkan si para ghoster ini yang wah nyebelin banget sih. Itu Mm-mm. bisa langsung ikut workshopnya Calm minggu depan tentang forgiveness. Nah, Mm-mm. kita sama-sama belajar untuk mengikhlaskan ya udah sampai sini aja, nggak usah dicari lagi gitu ya, nggak usah ditunggu lagi. Mm-mm. Benar-benar. Oke, oke. Kalau dari Kalvina sendiri ada pesan-pesan nggak nih buat Calmers? Oke. Ya, mungkin itu ya yang aku highlight tadi. Yang pertama, lower your expectation. Dan yang kedua, pahami bahwa ghosting itu pilihan gitu. Bukan karena akunya kurang, bukan karena aku banyak kekurangan atau I'm not good enough atau apapun itu. Dan bukan juga karena dia jahat atau dia nggak baik atau dia apa namanya orang yang nggak worth it gitu, enggak gitu, Hmm. kita sama-sama worth it, cuman ya memang pilihan yang diambil mungkin saat itu kurang bijaksana gitu, kurang dewasa gitu. Oke deh kalau gitu. Terima kasih Kalvina sudah mau Thank you juga kamu, sharing-sharing malam ini, ya sudah thank mau you juga karena dia. menjawab nih curhatan-curhatan kita semua. Mm-mm. Terima kasih Kalvina. Oke, Kita mungkin akan bertemu lain waktu. oke, Sehat see terus Kalvina. you. Sampai Mm-mm. jumpa Bye semua bye. kabar. Stay Iya, dadah safe. Kalmers. Selamat malam. Malam.